Halo guys and guys. Yes. Agak social distancing. Karena kena. Iya, enggak apa-apa. Kembali lagi di Basa Basi episode ke-7. Bersama Boy. Hey, intro. Ya, silahkan bertanya. Kenapa jadi enggak? Iya. Pertanyaan yang paling penting nih, bro. Yo. Kenapa Anda hidup di dunia? Apa sih? Oke, pertanyaan kedua. Pertama kali bertemu dengan Boy ini karena komunitas outsider. Ya, 2008. Kapan? 2007 lah. Bisa dibilang Ya, ente adalah inisiator komunitas outsider tersebut. Ya, bisa dibilang seperti itu. Masih jalan kah? Orang-orangnya sudah pada beranak istri. Jadi sudah masing-masing lah. Oh iya. Tapi tetap outsider. Wih, Rumble. Ya. yang saya ingin tanyakan adalah, ya semua orang sudah tahu ya. Kenapa ente orang biasa Banjarmasin seberang masjid rumah ente Iya. bisa sepanggung dengan SID 3 Wah. kali bro. Ini banyak orang pasti bertanya-tanya nih. Kasih bocoran dikit lah. Cause I'm lucky boy. Itu jawaban. Kenapa? Karena Ya. keberuntungan aja. Jadi kalau aja setiap orang pun bisa aja sepanggung. Karena Ya. mungkin karena keberuntungan aja. Karena Ya. keberuntungan. Seperti politikus aman sekali ya. Karena Ya. ketemu kan sama SID, sering ngobrol sama Jering dan ketiganya lah. Jadi mungkin dari sering pertemuan itu mungkin sering mention juga di Twitter dulu. Woi. Ya, Mention maksudnya. mention. Iya. Ya di situ mungkin Mabuk ente berarti ya? Iya, Mention. Tapi saya bukan pemabuk lagi. Woi, pencitraan. Ya mungkin dari situlah, jadi mungkin pas SID ke Banjar Ya. coba-coba ditanyain mau bawain Citra Ode kan nih. Kan biasanya yang lagu yang bisa kolaborasi cuman Citra Ode. Kalau untuk yang cowok, kalau yang cewek biasa Sunset di Tanah Anarki atau apa lagi biasanya? Seiring survei ente kan, Ya, SID manggung pasti itu nah ya. pasti itu. Jadi otomatis kan biasanya diajak salah satu penonton atau outsider buat kolaborasi. Ya itu coba-coba pas SID main di Banjar 2012. Ya, 2002. 2003. 2003. Ya. Ya itu coba di mention, ternyata bawain. Ya udah, oke, manggung dari situ. Yang paling berkesan, Woi, pesan yang terakhir mungkin. yang terakhir. Yang terakhir. Apa bedanya sama 1-2? 1-2 karena yang pertama pengalaman pertama manggung dengan panggung sebesar itu, band sebesar itu, SID Kecil aja bro. kecil. Saya pengen belakang masalahnya. Dan penonton sebanyak itu jelas pasti gugup, ada rasa malu. Jadi nah yang terakhir kan udah ada pengalaman 2 kali sebelumnya di situ. Dari mungkin lebih berkesannya yang di situ. Tapi ya kalau berkesannya yang pertama sih, karena itu kan First time ya. first time bro. Ibarat mau ML itu pasti gugup ya. Iya. Di luar pada itu kan, apakah ini kan udah 2 cabang barbershop lah. Yo, Pertama di Banjar, kedua di Banjar juga. Banjar juga Cuman lebih fokus di sini. Fokus di Musik sini. jam ini. terinspirasi dari mana ente Oke. bikin barber? Kenapa nggak bikin pijat plus-plus? Sebelumnya ini apa nih, gantung-gantung nih? Pencitraan bro. Pencitraan. Biar lihat. Saya ngopi dulu ya. Biar ngomong saya. Oke. Kenapa barbershop? Milih terjun ke barbershop. Yang memayungi semuanya itu dari musik ya. Ya, yang pengaruhi pun SID pasti. Ini pembahasan
tentang SID nih. Karena keberuntungan. Bukan. Karena keberuntungan. Nanti kita. Jadi dari kecintaan saya terhadap musik, di situ mulai mengenal musik-musik rockabilly. Ya. Rockabilly pun kenalnya karena SID, Ya. dari stylenya, terus dari pergaulan mereka di Bali. Banyak band-band rockabilly, teman-teman mereka band-band rockabilly. Dari situ mulai mempelajari, mendalami apa itu rockabilly, gimana stylenya, terus gimana stylenya. Nah dari situ juga terinspirasi pengen seperti seorang rockabilly. Ya pertama dari rambutnya, style rambut rockabilly otomatis klasik. Ya. Karena rockabilly pun tenornya dari 1950-an. Oke, Guru. Ini mulu Pak jadi. Iya. Hapus deh. Kadang-kadang. Ya, jadi Hati-hati lah pandemi 19. panas dulu. Panas. Jadi dari rockabilly itu terinspirasi untuk mendalami lagi, Ya. terus mengetahui style-stylenya kayak apa. Dari situlah terpikir juga mau buka barbershop. Dari situ 2000 berapa ya, 2008an mungkin mengenal rockabilly tadi. Di situ lihat style-style rockabilly, banyak rambut pompadour, sampai sekarang kan masih tren pompadour. Ya mungkin dari situ. Berarti bisa dibilang 80% ada influence Ya. dari lifestyle rockabilly dan pastinya Jelas, pasti. Superman is life. It's life. Ya. Kemudian bisa dibilang NT ini pionir barbershop di Banjarmasin. Nggak ada. Bukan. Karena saya startnya pun banyak orang yang duluan yang buka sebelum saya. Tukang cukur rambut cendana. Enggak, ya barbershop. Jadi Lucky Boy Barbershop kan dari 2016. Nah, sebelum 2016 itu sudah banyak yang buka. Jadi saya kalah start. Nah, dari skala start itu bagaimana saya mengejarnya? Ya saya bisa membangun komunitas lagi setelah outsider tadi mati suri. Iya. Jadi karena saya orang yang organisasi lah ya. Woi. Bisa dibilang SMA ente berarti PR pramuka. pramuka. Dari situ ya bikinlah Banjarmasin Barberhood. Terus buatlah mendirikan barber school untuk mengajari orang-orang yang mau belajar cukur rambut. Nah, di situ Maksud saya gini, Bli. ya Ente memang bukan pionir barber di Banjar. Cuman barber yang bertemakan rockabilly pertama di Banjarmasin, ente kan pionirnya. Pencetus, boleh dibilang kan? cerita itu Luar biasa. karena konsepnya Lucky Boy Barbershop yaitu ngambil dari rockabilly, rock and roll, intinya rock and roll. Jadi di sini sistemnya pun rock and roll. Oh iya. Mau buka-buka, Ya, mau hutang bayarnya bisa. Jangan juga. Sebelum kita kaji lebih dalam, sedalam samudra, mungkin anak-anak Banjarmasin khususan masih bingung beda barbershop dengan tukang cukur rambut konvensional. Oke. Ringkas saja, Bung. Sejatinya sama, profesinya sama. Cuman yang membedakan ya jelas dari fasilitas, Oke. dari pelayanan, Siap. dari harga ya. Contohnya kayak warteg sama restoran misalnya, atau nasi goreng pinggir jalan gerobakan sama Arema. Arema sama Mas Bro. Iya. Atau BCS. Sama restoran, nasi Ya. goreng restoran sama kaki lima bedanya apa? Bedanya palu paman kaki lima Lebih masin. lebih masam lah. Ya lebih tingkat kegantengannya lebih di restoran. Dari penyajiannya pasti beda. Di restoran ya pasti penyajiannya rapi. Terus dari harga jelas berbeda. Ada yang murah, ada yang mahal. Terus masalah rasa relatif. Ada yang orang suka di Mas Bro atau Arema tadi, ada yang sukanya di
di restoran, nasi goreng restoran. Ya relatif sama kayak potong rambut, mau dipangkas rambut, mau di barbershop. Yang beda kan cuman pelayanan tadi. Dari segi harga jelas berbeda. Barbershop yang lebih mahal karena fasilitas lebih lengkap, lebih nyaman. Pangkas rambut jelas lebih murah karena fasilitas masih minim. Ya. Nah, jadi ya itu membedakannya antara barbershop dengan pangkas rambut. Intinya sama, sejatinya sama-sama tukang cukur, sama-sama profesinya nyukur rambut. Kalau jembut bukan Jembut bisa 3 juta tapi. Oh. Mau? Nanti kita bicarakan di habis Ramadan. Ya. Apa ini? Jadi saya sebagai orang awam bro, satu hal yang saya perhatikan ketika ke tukang cukur rambut biasa itu motongnya ya kalem, yang nyukur berdiam. Yang mana nih? Pangkas rambut Konvensional. ya. Ya diam saja orangnya, yang dicukur juga kalem juga. Beda pertama kali ke barber ente, kebetulan saya menemukan sesuatu keajaiban. Apa itu? Yang biasanya guntingnya diam, di barbershop itu muter-muter bro. Dengan diajak ngobrol juga itu. Apakah itu termasuk pembeda juga, skill? Apakah ada skill khusus nih? Tergantung potongnya di mana dulu. Nah, soalnya ya di pangkas rambut pun ya banyak yang bisa muter-muter, bisa yang skillnya hebat. Terus di barbershop pun banyak yang cuma nyukur tapi sambil diam, banyak. Bisu mungkin Bisa kita ya, bisa jadi. gak boleh sujon kan? Jadi ya tergantung cukurnya di mana dulu. Ente tadi ada menyinggung fitur yang membedakan barber dengan tukang cukur rambut yang konvensional itu adalah fasilitas. Ya, fasilitas. Kalau kita ngobrol masalah fasilitas, itu tidak jauh dengan lingkungan. Oke. Otomatis kan kita harus aware, sadar atas kesterilan suatu. Kayak sanitasi hygiene. Nah itu apa itu bro? Sanitize and Hygiene. hygiene. Oke. Jadi Oke. social distancing. Maaf. Nah, ya apalagi di zaman yang sedang ada virus ini, Ya. eh, Pandemi 19 lah. kebersihan, kesterilan alat-alat di barbershop atau di tempat cukur yaitu sebenarnya bukan cuman pas lagi ada virus ini aja. Jadi peralatan cukur itu pun ya harus kita perhatikan, kita pedulikan masalah kebersihan karena itu kita pakai berbeda-beda kepala. Oke. Kepala yang Kepala butuh. Iya. Nah, jadi kita jangan sampai menularkan penyakit ke orang lain karena yang kita layani pun sehari pun berapa kepala kan? Berapa orang? Dan kepala deh. Berapa orang? berapa rambut dah? Berapa rambut? Ya. Jujur ya kepala lah. Kena kepala yang anu pulang. Iya. Nah, jadi ya memang wajib untuk mensterilkan alat-alat tadi. Nah, untuk clipper itu ada Clippers tuh yang clipper alatnya yang mesinnya. Jadi ada semprotan khusus, disinfektan khusus untuk membersihkan clipper tadi. Terus untuk gunting sisir pun sama, ada cairan untuk mensterilkan, disinfektan untuk cairan itu tadi untuk sisir dan gunting itu harus disterilkan sebelum kita ke pelanggan yang berikutnya. Nah, mau ambil aja. Nah, jadi untuk clipper itu ada semprotan khusus disinfektan ya untuk membersihkan clipper yang kita pakai itu bekas rambut orang. Jadi ini fungsinya pun untuk mendinginkan blade mata clippernya itu supaya lebih dingin karena kalau kita pakai terlalu lama kan itu pasti atur. pasti panas. Jadi untuk mendinginkannya bisa disemprot ini
Terus ini bisa untuk disinfektan, jadi membunuh bakteri, virus yang ada di clipper itu bisa menggunakan ini. Terus ini pun fungsinya untuk melumaskan. Wow, Melumaskan. Enggak 11-12 ya. Jadi ada Toko sebelah. minyaknya juga, jadi supaya clippernya itu tetap awet. Terus untuk membersihkan dan mencegah karat. Nah ini fungsinya ada 5 in 1 dalam semprotan ini untuk clipper. Nah terus, nah ini juga wajib nih. Jadi sebelum adanya virus corona, di sini kami sudah membiasakan untuk membersihkan tangan sebelum kita menyentuh kulit orang. Jadi sebelum ada corona pun kita sudah membiasakan ini, dan fungsinya 11-12 dengan hand sanitizer. Ini hand sanitizer. Jadi karena kan kita nih megang alat macam-macam, kotor pasti. Yeah. Ada kuman, ada virus mungkin di tangan kita. Nah kita sebagai barber yang baik, ya kita jangan sampai menularkan penyakit ke orang lain, jangan sampai menularkan kotoran di kepala orang. Jadi ini wajib dipakai semua tukang cukur, maupun mau dimanapun pangkas rambut di barbershop harus perhatikan kebersihan. Terus untuk sisir, nah di sini ada disinfektan khusus juga, jadi berbahan dasar alkohol base-nya. Jadi ini untuk membunuh kuman juga bakteri, virus yang ada di sisir ini, karena sisir ini kan dipakai di kepala yang berbeda juga sama. Coba bayangkan ada kepalanya yang lonjong, ya, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang kepalanya besar tapi lehernya kecil gitu. Ada yang gak ada tahan nafas. Iya, jamu. Nah, bayangkan kalau ini kotor, terus dipakai ke pelanggan yang berikutnya. Contohnya aja Anda yang nonton, sedang berada di tempat cukur. Kita ini aja universal tempat cukur, jangan barbershop atau pangkas rambut. Kotor. Terus kita ini bekas orang sebelumnya. Terus ini kotor, diaduk ke rambut, ke kepala kalian, gimana perasaan Anda? Jawab komen di bawah. Nanti komennya di disable. Nah. Oke. Jadi itu harus wajib dibersihkan. Cairan khususnya ada, namanya barbicide. Barbicide itu jadi untuk di luar sana barbershop di Amerika, di Eropa itu mewajibkan. Jadi di sana tuh ada rulesnya, ada peraturan garisnya, rules lain. Peraturan dari pemerintah di Amerika sana yang mewajibkan menggunakan barbicide tadi. Apakah di barber Banjar maupun di luar sebelum mereka membangun sebuah barbershop itu harus ada pendidikan khusus? Nah, kalian jadi kalau di sini kan orang bisa bebas buka barbershop mau kapan saja, mau berapa banyak, asal punya duit. Iya, pasti itu bang. Nah, karena banyak investor yang saham. Ya bisa dari franchise, kalau nggak ngerti barbershop bisa franchise. Nah kalau di luar sana itu tidak sembarangan buka barbershop karena ada term and condition. Yes. Jadi kalau mau buka itu harus ada lisensi khusus. Untuk mendapatkan lisensi tadi ya harus sekolah resmi yang ditunjuk mungkin dari pemerintahnya bahwa di sini bisa kursus, misalnya sekolah untuk cukur rambut dan itu berlisensi di sana. Jadi tidak sembarangan. Jadi bagi yang mau buka barbershop pun walaupun ownernya nggak bisa atau nggak terjun langsung ke barbershopnya, itu pun harus wajib mempunyai lisensi tadi. Itu berat di sana. Kalau di sini, kalau di sini ya bebas, orang yang penting punya duit, punya modal langsung buka bisa. Di sana susah bro. Jadi nah ini balik lagi ke disinfektan tadi. Jadi kalau di sana itu diwajibkan pakai disinfektan ini tadi. Jadi sisir atau gunting bisa disterilkan menggunakan cairan disinfektan ini, namanya barbicide. Nah itu pun mahal, di sini pun
agak sulit menemukannya. Nah itu untuk sisir. Nah kalau mau yang lebih murah juga ada. Ini las ya, las. Ada lagi. Durasi. Ya, next. Jadi kalau untuk mensterilkan gunting bisa juga menggunakan tisu alkohol swab ini. Oh, saya suka yang berhubungan dengan tisu. Tisu magic ini, magic. Nah, jadi untuk mensterilkan gunting bisa juga menggunakan alkohol swab ini. Ini berfungsi ya bisa membunuh bakteri sama kuman virus tadi. Karena ini biasanya pun alkohol. Di sini ada tulisannya juga isopropil alkohol 70%. Jadi kalau lagi galau-galau, buka. Wadidaw. Jadi ini harganya sekotak ini murah aja sekitar 20.000, tapi di zaman virus ini jadi naik 75.000. Aduh. Mungul. Sebenarnya setelah Anda jabarkan begitu singkat ya mengenai sanitize dan hygiene, sebenarnya itu bisa loh para barber ini ditunjuk menjadi seminar cara menghadapi corona mungkin. Karena pada dasarnya jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi 19 ini, mohon maaf, para barbarian namanya bro. Para barber aja. Para barbar ini sudah mendalami ilmu sanitize and hygiene. Iya, cuman beberapa orang, maksudnya nggak semua yang peduli masalah kebersihan di tempat cukur. Jadi ada hikmahnya juga. Virus corona ini. Jadi yang tadinya belum ngeh masalah peralatan, masalah sanitasi hygiene peralatan barber, sekarang jadi lebih peduli. Terus yang tadinya dulu sudah peduli, jadi lebih peduli lagi. Dan itu hikmah dari COVID-19. Betul. Ini menarik topiknya bro. Dulu saya perokok beli. Ya. Semenjak berpindah ke vape dan pot ini, saya lebih aware, lebih sadar akan kebersihan. Iya. Karena ini kan beda sama rokok kan. Iya. Ini bisa dibuat di kantong. Kita tidak tahu kantong di batas kondom kah? Bisa juga. Berarti kita harus steril setiap detik. Iya. Seharusnya kan. Ini bisa juga mensterilkan ini. Bisa. Atau mensterilkan HP. Jadi ini untuk benda-benda. Jadi ini biasanya alkohol swab itu biasa dipakai untuk sebelum suntik dan sesudah. Oh, HP. Oh lah bukan. Biasanya kan suntik kan dioles dulu pakai ya ini tisunya. Supaya ini steril dulu, terus habis disuntik dilap lagi. Nah, ini berfungsi untuk untuk peralatan medis, mensterilkannya. HP itu juga lebih kotor daripada toilet. Karena ini kita taruh di mana-mana, terus tangan kita, makanya ini harus sering-sering dibersihkan juga. Jadi aware. Oh, satu lagi. Iya, next. Nah, semenjak ada corona, ya itu tadi yang tadinya sudah peduli jadi meningkatkan lebih level up lagi masalah sanitasi hygiene. Jadi ini disinfektan spray buat ruangan. Jadi kalau mungkin virus-virus yang yang airborne ya. Ya, airborne itu sudah bisa berpotensi tercemar di udara lewat udara. Nah, ini solusinya. Saya menyimpulkan bahwa barbershop ini visioner bro lah. Visioner bro, bukan main-main ya. Iya. Profesinya. Nah, jadi untuk ini pun bisa disemprotkan ke benda, misalkan kayak gagang pintu. Biasa kan dipegang tangannya orang. Bisa gini aja bro, ya, usah gagang pintu ya. Bisa disemprot ini, atau kayak gagang telepon lah apalah, atau ketekan lampu nih. Switch. Jadi saya menyimpulkan bahwa ketika kita lagi diserang wabah ini, para di luar sana yang pengen potong rambut, saya rasa tidak perlu khawatir ya. Karena mereka sudah mengamalkan budaya sanitasi dan hygiene sedari dulu ya kan. Ya. Sejak ya bisa dibilang safety lah, aman dong. Terakhir bro. Wah, terakhir lagi masih banyak baterainya. Iya. Ente tadi menyinggung masalah kita di luar konteks kebersihan ya.
bahwa kebersihan fasilitas itu bisa menjadi fitur pembeda dari, mohon maaf, tukang apa, cukur rambut ya konvensional. konvensional. MT ada menyinggung tentang rockabilly. Rockabilly ini kan dalam bila kita mengulik kan, bro. Itu mencakup masalah lifestyle, musik, custom culture. Ya pada bahasa sederhananya yang klasik lah. Ya. Maksudku di sini lebih menekankan apakah pelanggan barbershop ini kebanyakan anak muda saja yang suka musik kan, karena di sini disuguhkan rock and roll banget gitu. Nah, maksudku itu beli. Apakah mayoritas pelanggan di sini itu hanya anak muda saja? Yang tua diusir? Hey, Anda tidak relevan lagi dengan zaman ini. Iya. Ya, next pandemi. Bagaimana perspektif Anda tentang itu? Semuanya di sini dari bayi sampai orang tua di sini ada. Jadi pelanggan itu gak peduli masalah konsep. Yang penting potongan rapi, terus cocok sama obrolan. Karena potong rambut itu cocok dengan orangnya, cocok dengan hasil potongannya. Walaupun tempat sebagus apapun, semewah apapun, kalau orang nggak cocok pasti pindah ke lain, cari yang lebih cocok gitu. Jadi nggak masalah untuk marketing, masalah orang yang datang bebas di sini, mau yang tua, yang muda, yang masih bayi, atau orang tua yang mau meninggal. Jadi tidak harus yang datang ke sini selawurnya robek, kayak motor itu terlalu idealis. Terlalu idealis. Makan susah, bro. Sudah makan beli? Belum. Oh iya. Saya juga. Kalau kita bicara masalah barber, ini masuk dalam kategori public service atau jasa, penyedia jasa ya kan? Jasa dan seni. Potong rambut termasuk bisnis yang jasa. Saya bilang tadi yang guntingnya diputar-putar tuh kan seni. Ya, itu termasuk seni juga. Skills. Nah, bukan. Itu segi entertainnya. Oh, ada internetnya. Layaknya panggung. Jadi keren. Dalam ya, Bro? Lebih dalam lagi. Tempat cukur rambut itu jelas bisnis jasa. Ya. Tapi di balik itu pun ada sisi seninya. Seni ya berarti menata rambut orang itu termasuk seni. Seninya ya jelas dari berbagai macam potongan rambut itu sudah terbilang seni rambut, seni menata rambut. Jadi dari seni pun kan kita ada sisi entertainnya itu termasuk kita cara skill kita memotongnya di hadapan pelanggan, karena kan di depan pelanggan itu ada cermin. Nah, di situ kita ditonton. Woi, ini serius kah? Serius, ditonton. Jadi bagaimana cara kita supaya lebih menarik, ada sisi entertain tadi. Jadi misalkan kayak muter gunting. Ente yang berperan sebagai entertainernya kan? Nah, terus coba bandingkan dengan cara yang bagus, yang tolong rambut cendana. Karena kita sensor. Nah, contoh misalkan kita lagi motong pelanggan nih dengan gayanya yang berbeda dengan yang cara yang pasti beda dong. Nah, di situ barber yang punya sisi entertain, karena ini berhubungan dengan seni, otomatis ada sisi entertainnya. Terus secara penampilan, bandingkan tukang cukur yang pakai sendal sama pakai sepatu. Nah, itu dulu lebih menarik yang mana dipandang? Bukan lebih menarik sih, lebih ke profesional. Nah, itu masuk. Ya, dari situ aja yang simpel dulu. Terus dari cara berpakaian. Cara berpakaian misalkan baju yang berarti yang ada begosok lah. Dibanding yang bahasa Indonesia apa? Ada begosok ya? Dibanding setrika. Tidak disetrika, kumal-kumal ya kan? Dengan yang lebih rapi. Ya. Mana yang lebih menarik? Ini pertanyaan CPNS kah? Ya. Kok masuk kelas malam? Kadang ada. Gue sini aja dah. Kami cari kasir. Next. Terus nah, di barbershop pun kalau bisa jangan ada TV sebenarnya. Hah? Karena yang ditonton harus kita.
Ini jarang nih punya pemikiran seperti Anda ini. Lebih dalam. Anda ente makan apa dulu, Bro? Ya, kalau di luar sana kayak di Amerika itu jarang barbershop yang menyediakan TV buat tontonan karena mereka di sana mau lebih dihargai. Dihargainya ya berarti ya orang yang nunggu di kursi antrian nontonnya nonton barber, itu yang dimaksud dengan entertain tadi. Jadi kalau orang kita sediakan TV, ya otomatis orang nonton TV. Ya dah. Beda dengan kalau tanpa ada TV. Layaknya lagu SID ya, Bro. Nontonnya apa? SID. Orang jelas nonton kita yang sedang nyukur. Nah, makanya kita dengan skill yang lebih variatif ditonjolkan dengan cara gunting yang lebih lebih berskill lah dibanding dengan yang kan berbeda. Nah, di situ monoton. maksudnya seninya dalam memotong rambut. Apa lagi? Ini lupa, Bro. Apa? Sehari itu barber bisa menghasilkan berapa dolar, Bro? Ya kumulatif, angka kumulatif aja, kisaran. Kita lihat menu sini. Iya, kita lihat. Hitung seorang. Iya. Reguler 35. Iya. Itu tanpa cuci. Iya. Ini untuk potongan fade. Iya. Ini yang sudah sama cuci dan ada treatment lainnya. Kalau Oh. ini yang full service. Nah, dah hitung aja berapa kepala sehari. Saya nggak mau nyebut berapa kepala. Hitung sendiri. Ya bahasa sederhananya bisa buat makan lah. Bisa beli pampers anak. Wih, punya anak sudah beli? Sudah. Alhamdulillah. Semoga ditambah ya tahun ini ya. Ini anak saya dulu nih. Oh, saya kira itu yang bikin TikTok itu yang din. Oke, next. Gitu lah. Apapun pekerjaan Anda, mau itu tukang cukur rambut konvensional, maupun Anda barber atau tukang pijat plus-plus, selagi masih bisa berkontribusi untuk alam, maka pekerjaan Anda itu bisa dianggap mulia. Apalah arti sebuah profesi jika Anda ignorance, cuek terhadap lingkungan. Saya Boy, Saya Jani, tetap di filosofi edukasi. Bahasa